dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Salsa, masih di God's Calling. Senang sekali bisa menjumpai kekasih mulia hari ini di edisi yang luar biasa, pastinya dengan narasumber yang luar biasa juga. Kali ini saya punya seorang narasumber pilihan, ya nggak jauh-jauh, ya biasanya jauh-jauh dari mana. Ini deket-deket aja, lokal, tetapi ceritanya pasti akan menarik sekali dan kita perlu belajar dari sosok beliau. Siapa lagi nih narasumber yang akan saya undang hari ini? Tanpa panjang-panjang, saya akan perkenalkan narasumber saya hari ini, Pendeta Slamet Widodo. Hai Pak. Hai, shalom semua kawan-kawan. Ya, senang banget ya. Biasa kita bertemu muka di gereja, kali ini kita bertemu di ruang Zoom dan pastinya akan menarik karena obrolan kita hari ini akan bicara tentang siapa Pak Slamet Widodo ini dan bagaimana journey-nya dan bagaimana perjalanan pelayanannya dan bagaimana beliau dipanggil Tuhan. Kita akan belajar dan mencari sesuatu yang pastinya akan menginspirasi kekasih mulia sekalian. Nah, seperti biasanya saya akan bercerita sedikit ya tentang profilnya Pak Slamet ini. Karena Pak Slamet ini unik. Beliau ini berarti kalau dihitung-hitung udah bersama dengan GKMI Jepara sekitar hampir 20 tahun ya Pak ya? Pas sudah 20-an ya Pak? Belum, saya 2009 awal. Hmm. Sekarang baru 16 tahun, 17 tahun ya. Masuk tahun Hmm. ke-17 ya. Oke, berarti nanti kalau sampai emeritus mau masa pensiunnya hampir mirip-mirip lah ya Pak ya? Ya, betul. Hampir Tinggal 20 tiga tahun. setengah tahun lagi. Aduh, perpisahan dengan Pak Slamet Eh, sedih Enggak banget. juga ya. Ya, Selalu ada. Kalau itu kan hanya organisasi aja. iya. Terus siapa tahu kan ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mau diemeritasi, Pak. Tetap mau melayani itu kayak Pak Yesaya Abdi itu termasuk orang-orang yang berapi-api itu ya. Beliau tuh sampai dedicate banget. Aku nggak mau emeritus. Aku Ya, masih mereka tetap mau tidak mau melayani. retire, mereka mau refire terus ya kan. Iya, luar biasa. Makanya kita belajar dari sosok-sosok beliau itu. Oke, kembali lagi dari profil Pak Slamet Widodo nih ya. Beliau ini kelahiran Boyolali. Nah, kalau tadi saya cerita-cerita sedikit dengan Pak Slamet ini posisinya itu sekarang uh, rumah beliau dulu itu kena bagian bandara ya Pak ya di Sumarmo Ya, ya Pak. ya. Kena Bagian bagian timur kena perluasan bagian yang ya bagian timur. dan jadi antara Solo dan Boyolali. Jadi Pak Slamet ini blasteran Boyolali Solo gitu. Posisinya di situ. Dan untuk kekasih mulia yang mau kasih hadiah, kirim-kirim hadiah ketika Pak Slamet ulang tahun boleh ya. Tanggal 9 Juli ya. Nanti boleh kirim-kirim. Ya, beliau ini kelahiran 1968. Jadi sekarang usianya udah 50 plus plus gitu kan. Dan tetap semangat, tetap lo liatin mukanya itu bercahaya gitu loh kekasih mulia. Masih penuh dengan gairah untuk melayani Tuhan. Beliau punya dua orang putra dan putri. Yang pertama Happy, yang kedua Presby. Ini unik-unik loh ya. Nanti kita mau tanya kenapa kasih namanya begitu ya. Pasti ada cerita unik. Kenapa dan bagaimana ceritanya. Ini singkat cerita dari profilnya Pak Slamet. Jelas istrinya cuma satu dari awal mula sampai sekarang, belum berganti, belum coba cari yang lain juga enggak. Iya Pak Tok? Satu cukup tuh, kalau udah ulahnya banyak repot ya kan. Satu aja udah luar biasa. Untungnya Ibu tuh termasuk yang mampu memahami Bapak enggak sih? Wah, powerful. Wow, nanti kita akan cari tahu apa powerfulnya Buhar ya. Nah, seperti biasanya setelah kita tahu, setelah kita kenal latar belakangnya Pak Slamet, yuk kita mulai kenalan lebih jauh sama Pak Slamet. Pak, ngomong-ngomong tentang perkenalan ini, tak kenal maka tak sayang. Tapi saya mau tanya dulu, Bapak itu sebetulnya dulunya Pak, terlahirnya itu dari keluarga seperti apa sih?
Saya lahir di dalam keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus, pastilah gitu. Tapi walaupun punya KTP dengan keagamaan, ibu saya lebih ke kajawen ya, lebih ke okultisme, lebih ke dukun-dukun seperti itu. Jadi saya dibesarkan oleh orang tua yang sering ngajak saya itu tidur di kuburan lah itu, dan Hmm? saya juga dari Tidur di kecil itu, kuburan. jadi dari kecil saya juga kesayangan dukun ya gitu ya. Jadi Oh. dukun saya itu sampai seneng banget kalau saya yang disuruh, karena saya mau disuruh di kuburan berapa hari saya juga mau gitu. Saya tidur di kuburan beberapa hari, disuruh cuman dikirimi apa ya, istilahnya orang dulu kan mutih gitu ya, nggak boleh makan Hmm. garam, makan apa. Ya sudah saya lakoni begitu kan, itu juga jadi kesayangan dukun gitu. Hmm. Dan Itu itu bersama dengan ibu atau sendiri disuruh ibu? masih kecil. Ya ibu Hmm. saya seneng karena ibu saya itu kan juga kajawen gitu. Jadi bahkan Hmm. saya itu pernah agak agak kelakar lucu ya, karena Hmm. waktu dulu itu ada salah satu dukun saya yang sangat seneng sama saya, itu bilang sama saya begini, Mat, kowe iki lairmu Selasa Kliwon. Nek bodoh ya bodoh banget, nek pinter dadi pendito. Coba menurut kamu biar itu. Salah satu dukun saya itu ngomong begitu. Oh. Bodoh ya bodoh nemen, nek pinter dadi pendito. Terus pikirmu piye pikirmu. Wah. Jadi itu betul. Jadi tak saya bilang, aku ndak membenarkan kata-kata itu dengan pengertian sekarang gitu. Maksudnya Hmm. saya dulu itu mikirnya jadi pendito itu ya jadi orang kajawen, pinter, yang penuh hikmat, tapi dalam kacamata pengertian saya nantinya kayak jadi orang wasis gitu. Jadi orang di Hmm. desa saya itu sangat menghormati saya karena dianggap punya itu gitu, punya Hmm. kewasisan kejawen itu zaman dulu begitu. Oh, itu umur berapa, Pak? Aku dari kecil sudah diajak ya, dari SD itu ibu saya kemana-mana ke kuburan ikut. SMP itu saya udah mulai punya ya istilahnya cekelan, jimat-jimat macam-macam kekebalan seperti itu. Oh, dari mutih itu dan tinggal Ya di ya kuburan. yang ngebleng, ya muteh, yang Oh. rawat, ya pokoknya apa yang disuruh itu saya ikut waktu itu. Hmm. Nah, pertanyaannya, Pak, kok Bapak dengan mudah akhirnya, oke dia pokoknya aku ikut aja gitu. Apa kepikiran, aku nggak mau ikutin ibu kan nggak enak, Loh, maksudnya mutih itu. enggak, karena saya waktu itu juga punya minat ya, dalam artian eh, pemahaman orang-orang, anu ya, istilahnya worldview saya waktu itu bahwa orang-orang berhikmat itu orang-orang yang bisa menemukan saudaranya sendiri, dalam arti kalau saya ya ketemu saya sendiri begitu, dalam artian guru atau dukun tertinggi saya ya pembimbing saya sendiri begitu. Hmm. Nah, itu sudah terpatri karena banyak orang-orang kayak dukun, kayak paranormal pinter-pinter itu juga hari-hari datang ke rumah saya, ada yang bawa ake, ada yang bawa macam-macam, ada yang bawa kisah-kisah yang pokoknya cerita-cerita seperti itu yang membuat saya juga sebenarnya sangat suka begitu zaman Hmm. itu gitu ya. Ya saya Hmm. nyimpen keris ya nyimpen keris. Bahkan saya sudah sekolah teologi itu waktu itu saya masih punya simpenan keris yang akhirnya dirawat sama ibu saya, yang akhirnya terpaksa harus saya bakar begitu karena itu mengganggu keluarga saya walaupun saya sudah nggak nganggep gitu. Hmm. Dan waktu itu ketika Bapak mengikuti ritual-ritual itu bersama dengan Ibu, apakah eh, bapaknya Bapak itu juga support? Semuanya model begitu. Maksudnya untuk mengenal Tuhan, nggak Ya, ya kehidupan itu ikut, kan, ya kehidupan lama kehidupan itu kan. ya menjalani Kehidupan lama itu okultisme. semuanya bergaya begitu. Bapak Oh. saya ya suka seperti itu. Jadi saya waktu itu tuh diajak, misalnya bapak saya itu ngajak saya itu bayangkan ke sungai, terus dia ngomong nggak tahu ngomong sama siapa begitu, kayak ngomong sama Danyang, saya juga nggak lihat kayak apa, tapi seperti dia komunikasi. Nah bayangkan yang kayak gitu itu kan ya ya jadi gambar buat saya. Artinya ya semuanya tuh. Jadi lingkungan khususnya rumah saya itu rata-rata punya hobi yang seperti itu. Ada masalah-masalah ya pedukunan begitu. Oke. Dan itu juga berarti eh,
Bapak ini kan masih punya saudara ya waktu itu ya. Nah, Punya. dan saudara-saudara juga mengikuti ritual yang sama berarti. Ya, terutama memang saya waktu itu. Kakak saya lebih agamis ya, lebih ke keyakinannya, keagamaannya lebih kuat. Tapi ya sama saja pada akhirnya gitu. Dan Hmm, hmm. eh, pada umur tertentu kakak saya juga takut sama saya Oh, karena nggak tahu lebih. lebih nakal lah maksudnya gitulah. Oh, tapi kan lebih sakti gitu Pak. Ya, ya memang dalam pandangan mereka seperti itu. Oh, Dalam pandangan mereka waktu itu. hmm. Berarti Bapak juga sempat itu melakukan ritus-ritus dan menggunakan keahlian Bapak ini untuk somehow dalam tanda kutip menolong orang, misalnya ada Ya, orang iya, sakit dan lain iya, sebagainya ya. iya. Ya, Oke. ada lucu-lucu ya kalau zaman itu mengingatkan masa lalu saya yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ada termasuk orang-orang di tetangga sakit terus saya ngapain gitulah istilahnya. Hmm, hmm. Ya itulah dunia yang dulu kami ini. Jadi walaupun istilahnya punya agama, kalau misalnya pas bulan puasa ya saya tidur di rumah ibadah saya itu ya hari-hari berjam-jam gitu ya. Tapi praktisnya sehari-hari lebih ke kajawen, lebih ke pedukunan begitu. Hmm, 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 hmm. Saya Jadi kira itu tetap banyak melakukan banyak orang peribadatan Jawa ya. yang masih seperti itu ya. Berarti tetap melakukan peribadatan, tetapi Ya, apa namanya? ya. Tapi secara kecenderungan keyakinan kan itu mix banget ya, campuran Oke. antara ya yakin agama itu dan sekaligus juga punya apa ya, kayak mencari mencari kehormatan dari segi kekebalan, dari segi kewasisan itulah zaman dulu Oh, ya. oke. Mungkin itu yang dari kecil saya sampai suatu kali saya harus karena udah nggak bisa orang tua kan nyekolahnya sampai SMP terus Hmm, hmm, udah nggak bisa lagi ngongkosin apa gitu kan bapak juga sudah waktu itu meninggal begitu lalu kemudian saya merantau sama kakak saya itu saya ke Manado di perjalanan di Manado itu jadi saya pas ya itu anu sih nanti melangkahnya itu ke istilahnya juga pada waktu mau berangkat juga tetap masih bawa itu jimat-jimat cuman dalam prakteknya itu ada jimat-jimat yang secara langsung oleh dukun saya bilang ini kalau dibawa keluar Jawa ndak bisa. hmm. Jadi jimat itu ada yang anu ya, kuper ya, nggak berani nyebrang itu. Jimatnya kupar. Iya, Oke, oke. karena memang hanya tertentu yang bisa dibawa sampai nyebrang laut begitu ilmu Oh, kekebalannya itu sendiri. Atau mungkin takut bahasa lain atau gimana saya. Saya oke. juga merasa heran, Takut tapi itu roaming gitu ya. ya, Pak ya, kalau udah dibawa ke daerah lain Betul, takut betul. roaming. Kayak Oke. teritorialnya kalah lah gitu. Oke, jadi setan juga punya teritorial, guys, gitu ya. Dan jimat-jimat itu pun punya teritorial. Nah, itu cerita unik ya dari Pak Slamet ya. Menarik sekali, saya juga baru tahu bahwa ternyata Pak Slamet itu punya masa kecil yang sebegitunya loh. Dan Pak, ini kan Bapak kan belajar dan mengikuti kejawen ini, itu sampai kapan sih Pak? Apakah di Manado juga masih setelah setelah bermigrasi ya ke Manado itu juga masih dijalani atau gimana? Ya, ya sampai awal-awal di sana karena juga masih tetap komunitasnya kan teman-teman sekeyakinan pada waktu itu. Dalam perjalanannya eh, saya ditangkap Tuhan begitu. Jadi saya di Manado masih melakukan kerja keras ya. Jadi karena memang harus saya harus berjualan. Istilahnya ini, Anda tahu saya pernah sangat-sangat menderita karena sangat-sangat susah begitu. Bahkan kadang kerja itu hanya buat makan. Jadi saya pernah ikut truk ngambilin batu dari sungai, ya pernah begitu. Pokoknya sak jalane begitu. Tapi satu kali saya kemudian jualan bakso, pernah saya jualan bakso didorong tuh pernah. Jualan bakso didorong, udah tak dorong jauh-jauh, guling juga pernah itu. Jadi Anda tahu nangisnya kayak apa itu. Tapi ya, tapi itu semua waktu itu terjadi belum belum kenal Tuhan semua ya. Dan eh, saya masih selalu berpegang pada
masih berani kalau ngelihat orang itu, aku juga berani sama kamu gitu, karena Hmm. kayak ada bisikan Masih. kekuatan lain yang membuat saya tuh kendel gitu sama siapa aja gitu. Hmm. Ya, sampai perjalanannya berubah ketika saya tuh pertama tuh jualan, terus berubah ya dari jualan bakso barengguling itu saya tuh berubah jadi jualan hiasan-hiasan termasuk gambar Yesus itu. yang Oh. yang pakai itu loh, pakai eh, saya buat dari semen terus kemudian, nah walaupun waktu itu saya nggak ngerti kan, maksudnya saya tidak percaya juga gitu, pokoknya Hmm. saya jualan karena di sana banyak orang Kristen kan gitu. Oke. Jadi ada teman-teman saya seperti itu, anu, aku jualan, saya ke rumah-rumah begitu, sampailah saya ke sebuah rumah di mana di situ ada seorang pemuda yang sebenarnya sukanya mabuk, Hmm. tapi saya tidak tahu bagaimana eh, itu orang sangat open. Dia selalu bilang, kamu bisa ke sini kapan saja kamu mau. Kalau ada apa-apa butuh bantuan saya, silahkan datang ke sini begitu. Dan itu sebuah perjalanan yang akhirnya ya tahulah saya orang yang betul-betul mengalami kesulitan, apa ya, penderitaan yang luar biasa, dan nggak punya keluarga lah istilahnya begitu kan, di dalam perantauan begitu. Tapi sebenarnya saya dengan kakak saya, tapi sama-sama susah kan. Kakak saya juga melakukan hal yang sama dan kami terpisah karena keadaan apapun, kami fight gitu supaya bisa hidup, dan harapan saya itu cuman kepingin sekolah loh. Yang cuman Hmm. kepingin sekolah itu, Hmm. Hmm. segitunya. Hmm. Lalu kemudian eh, salah seorang pemuda ini eh, menawarkan sesuatu begitu istilahnya. Wes pokoknya, nah ini orang Kristen. Ini Oh. orang Kristen. Ya salah satunya ya yang beli barangku, Hmm. beli barangku itu sambil ngomong banyak gitu ya istilahnya, punya jiwa misi lah dia gitu. Hmm. Hmm. Nah, Walaupun masih mabuk ya Pak ya. masih mabuk, tapi dia punya jiwa gitu ya. Saya mabuk, Hmm. masih hidupnya belum kena gitu. Terus eh, ya beberapa waktu kemudian saya sok ke situ begitu kadang. Lalu setelah eh, punya pikir, dia mulai mulai memikirkan, Bu, kamu di sini saja gitu. Karena dia tuh satu rumah sendirian. Hmm. Satu rumah sendirian, jadi kita ada kamar itu sampai 3 begitu, dan rumah dia sendirian. Tapi yang satu kamar memang disewakan orang lain begitu. Dan saya akhirnya mengambil keputusan untuk di situ daripada norok-norok harus kos juga bayar macam-macam begitu. Dan pada akhirnya dia selalu bicara tentang Yesus, dan dia selalu menggunakan orang lain ya. Kan waktu itu zamannya ngebreak-ngebreak ya. Ya Hmm. menggunakan orang lain untuk ngomong kepada saya tentang Yesus. Hmm. Dan saya ingat nama-nama, benar-benar nama-nama mereka sampai sekarang ya, saya ingat semua persis siapa orang yang memberitahu saya tentang Yesus. Lalu kemudian ngasih buku saya itu buku Hamran Amri waktu itu, buku Hamran Amri. Nah, waktu itu masih ada kisah-kisah Yusuf Roni juga awal-awal dulu ya. Jadi Hmm. Hmm. saya baca buku Yusuf Roni itu mungkin sekitar 1 tahunan lah bolak-balik. Jadi keputusan untuk menjadi percaya itu cukup panjang karena ternyata juga masalahnya bukan hanya soal eh, agama itu sendiri, tetapi bahwa sangat sangat mungkin kalau saya mau jadi orang Kristen itu juga artinya kekebalan saya hilang. Nanti kalau saya dipukulin orang berarti tidak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi itu Hmm. yang Hmm. bikin cukup lama ya pergumulan untuk tidak hanya soal pindah agamanya, tetapi juga bahwa saya kemudian harus melepaskan ini toh, gelapan Segala saya. yang Nah, punya ya. tapi bersyukur saya waktu itu ikut satu, kayak itu disuruh apa, saya sudah mulai datang ke gereja sesekali begitu, dan ada satu persekutuan, persekutuan doa seperti itu, dan kemudian saya datang, dan pada waktu itu, ada kawan di situ yang
yang membimbing saya dan menantang saya untuk menerima Tuhan begitu. Nah, ya waktu itu begitu sulit dan berat begitu, lalu kemudian di waktu itulah eh, ya tentu ada banyak yang mendoakan. Rupanya mungkin di situ udah banyak yang mendoakan saya beberapa waktu ya, yang tanpa saya sadari. Kemudian saya berdoa, saya mau gitu dan eh, didoakan menerima Kristus, pegangan-pegangan itu dilepaskan dan itulah hari pertama kali saya mendapatkan perasaan damai yang tidak pernah saya terima sebelumnya. Sebelumnya itu saya selalu kemerungsung kalau lihat orang tuh seperti lawan. Aku juga wani sama kamu begitu. Tapi sejak saat itu saya pikir udahlah aku dipukuli orang nggak apa-apa. Mati kan masuk surga gitu. Jadi Hmm. pikiran tuh berubah total. Tidak pernah ada damai yang seperti itu yang pernah saya alami sepanjang hidup dalam pencarian tentang mengenal Tuhan apapun sampai tidur-tidur di kuburan itu tidak pernah ada damai sedamai di mana hari itu ada pengampunan, ada kepastian bahwa nanti kalau saya mati masuk surga. Nah, sejak Hmm. saat itulah kemudian malah aku dulu yang akhirnya ke gereja gitu. Jadi yang eh, aku tinggal di rumah itu masih suka mabuk, pulang teler-teler gitu. Aku keduluan malah akhirnya aku keduluan masuk gereja terus Hmm. dibimbing oleh yang namanya LPMI, Campus Crusade itu. Jadi saya dibina di LPMI dan sesudah itu kayak apa ya, keluar semangat untuk memberitakan kabar baik begitu. Jadi habis itu saya tidak dalam waktu lama saya masih pakai peci, masih itu saya di jalan di pasar-pasar begitu memberitakan kabar baik. Saya Oh. ngomong-ngomong selalu mulai orang bilang itu selamat saiki murtad. Selamat saiki murtad kan ada juga banyak teman-teman dari Jawa ya di sana. Hmm. Selamat saiki Hmm. murtad. Saya bilang ya murtad tapi selamat, tak bilang gitu. Jadi kita sungguh-sungguh eh, mengalami apa perubahan yang luar biasa dan saya berhutang dalam arti banyak orang-orang yang membimbing saya di LPMI, Campus Crusade, itu Oke, oke. lembaga pelayanan mahasiswa. Dari situlah mulai mengerti tentang bagaimana menginjil menggunakan 4 hukum rohani Hmm. itu awal-awal saya bahkan saya sampai sekarang 4 hukum rohani itu hafal gitu Hmm. Hmm. dan itu Tuhan pakai. Jadi sesudah mengenal Kristus, menerima Tuhan, terus mulai di ini, di eh, dipanggil lebih serius gitu. Rasanya tuh aku merasa kok aku cuma sendiri ya, itu semua keluargaku sampai sekarang pun juga masih jalan masing-masing begitu ya. Terus Hmm. kemarin ponakan saya datang juga datangnya dari pesantren ya. Kemarin ada 2 minggu di sini tuh datang dari pesantren. Ya Oke. oke gitu. Tapi itu yang awal-awal yang benar-benar ya saya merasa aku diselamatkan Tuhan gitu ya. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh bisa mengalami damai yang sesungguhnya dengan apapun begitu. Nah, Hmm. Hmm. jadi kalau saya boleh boleh simpulkan saya sendiri itu sebenarnya gini, aku tuh kalau ditanya kalau kamu eh, disuruh ngomong tentang dirimu tuh kamu ngomong gimana? Itu saya akan ngomong begini. Kalau saya tidak ketemu Tuhan Yesus, saya masih di comberan. Cuman itu ngomong saya. Kalau Hmm. saya tidak ketemu Tuhan Yesus, saya masih di comberan. Tidak ada apapun yang saya hasilkan dari usaha saya, dari kemampuan saya. Semuanya semata-mata itu karena saya bertemu Yesus. Hmm. Dengan Hmm. bertemu Tuhan Yesus, Dia memanggil, Dia mengubahkan, Dia memberi masa depan, Dia mengendalikan semua yang saya tidak pernah mengerti sebelumnya. Dan gitu juga saya waktu kecil juga tidak suka dengan yang namanya Kristen begitu ya. Kalau ada Hmm. Hmm. teman-teman
mulai bengok-bengok soal Kristen itu, kalau omahe wong Kristen ya Hmm, hmm, lewat neng ngarepe nyekeli watu dilemparno itu kan anak-anak hmm. ya kan seneng Ya, gitu rasanya. ya, ya, ya. Kayak wis ono naluri bahwa saya dari kecil juga ngelihat orang Kristen itu sudah benci walaupun tidak ada sebab apa-apa, ya mereka juga tidak ngapa-ngapain begitu. Hmm. Tapi ya nggak Karena tahu, sudah ada paradigma naluri dan saya statement itu. saja gitu, naluri kami anak-anak itu ya, wong Kristen, wong Kristen. Jadi itu. Oke, 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 Nah, oke. sekarang malah waktu itu saya diselamatkan Tuhan. Nah, jadi orang yang di mana saya tinggal itu juga yang waktu itu ayahnya kan tentara ya, jadi ditugas di Papua itu. Nah, karena dia mau bertugas di Serui ya, dan istrinya itu mendiang ibu itu eh, masih kerja sebagai kepala sekolah sehingga tidak akan ikut ke Serui begitu. Lalu saya itu Hmm, jadi kayak babysitternya lah gitu. Jadi hmm, saya eh, ikut Pak tentara itu ya, jadi kayak bapak saya sendiri sih ke Serui. Saya ngomong, saya yang ngurusin makannya, saya yang nyuci pakaiannya sambil saya sekolah. Jadi saya hmm. lulus SMA itu di Serui di Papua. Nah, Oh, ya, tapi di Papua saya sudah mulai aktif karena saya di sana itu sudah. Karena waktu saya pertama kali saya diselamatkan Tuhan, orang itu setiap kali tanya, Mat, kue gimana? Mau jadi apa? Aku mau jadi pendeta. Ya udah itu sejak dari hmm, itu, jadi keterusan. Waktu di Papua itu juga bapak saya kan itu kan tentara dan pangkatnya juga pamen gitu ya, mayor, mau ke letkol begitu. Jadi dia juga nawarin kalau ini apa kamu mau masuk tentara? Enggak, saya mau jadi pendeta. Jadi sejak saat itu komitnya terus begitu ya. hmm, 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 Jadi waktu saya di Papua, kemudian kakak saya yang dalam artian yang tadi itu yang dia masih mabuk-mabuk, terus akhirnya juga hmm, rajin bersama-sama dengan saya itu. Kita hmm, putar-putar film Yesus itu ke desa-desa itu sama kakak saya itu, kakak rohani itu. hmm, hmm. Yang sampai sekarang jadi saudara saya ya itu. Karena waktu dia bilang, selamat harus ke Jogja. Itu dia sekolah di Jogja. Lalu saya ditarik ke Jogja sekolah di STI itu. Sekolah di Oke. STI ketemu sama istri saya itu. Tapi ya kakak saya itu yang ngajak saya sekolah di Wow. mana begitu. Jadi saya ketemu keluarga yang benar-benar sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Tapi sampai sekarang ya itu keluarga saya itu. Hmm, Bahwa hmm. kemarin kita mantu-mantu juga pasti kakak saya pasti datang gitu. Oke, oke. Nah, jadi kami juga merasakan keluarga di dalam Tuhan itu sangat-sangat kuat. Hmm, Itu nggak peduli istilahnya itu gimana itu ya hmm, hmm. nggak bisa Walaupun sampai nggak ada sekarang darah yang juga mengalir sama ya, Pak ya. benar benar benar. Jadi kami menyadari bahwa eh, orang-orang itu ternyata diselamatkan oleh Tuhan itu selalu kita mesti berhutang kepada seseorang yang mengantarkan kita pada Kristus. Tidak ada yang otomatis orang itu bisa, ya jarang lah kalau orang ditemuin langsung kayak di Mesir, tiba-tiba Tuhan ketemu sendiri begitu. Kebanyakan kita ya, yang umum itu, bahkan Petrus pun diajak oleh Andreas kakaknya begitu. Dan kita Hmm, juga kebanyakan berhutang budi kepada orang-orang kakak seiman atau dia yang bimbing kita ya, yang awal-awal terutama ya. hmm, hmm, Belakang hari memang kita sama-sama dewasa, sama-sama berkeluarga, tetapi ya itu. Jadi saya tidak akan pernah lupa keluarga-keluarga iman yang mensupport saya waktu awal-awal itu. hmm. Seolah-olah kita kayak diingatkan sama kisahnya Timotius ya, Pak ya. Bahwa Timotius itu diutus sama eh, Paulus ketika dia masih muda dan diingatkan bahwa jangan lupa ya sama orang-orang yang udah pernah mengajar kamu jadi Iya, iya, iya. gurumu. Ya, orang-orang yang sebetulnya menyelamatkan dia, memperkenalkan dia secara pribadi sama Iya, sosok iya. Tuhan. Dan ini menarik sebetulnya. Kisah dari awal Bapak aja ini udah di luar dugaan saya. Tinggal di berwaktu-waktu, tinggal di kuburan. Pak, waktu itu kan Bapak masih kecil. Bapak nggak takut apa Pak?
Nggak ada gitu yang ngampirin Bapak tengah malam gitu, Pak? Eh, nggak takut karena memang justru kita nyari lah itu malah kan Oh, gitu. Dalam oh, arti oh. begini. Jadi orang-orang tua-tua itu, orang-orang Jawa, Kejawen itu, mereka itu sudah mengarah ke satu tempat yang dianggapnya sebagai ini tempat orang kuat gitu ya. Kayak dulu tuh saya tuh tidur di kuburan cukup lama itu di daerah Kartosuro. Sekarang Kartosuro itu di situ ada kuburan namanya itu Pangeran Sukro itu ya. Jadi Hmm, hmm, mereka punya bayangan bahwa ini orang zaman dulu orang hebat begitu ya, hmm, bisa hmm, ngelompatin apa ya punyanya kerajaan dia lompatin gitu lah. Cerita-cerita yang gitu kan banyak mitos seperti itu. Sehingga memang kita ndak takut apa-apa yang itu. Dan beberapa hari memang kalau siang saya malah sembunyi naik siang. Artinya kan hmm, aku dicungkup itu kalau siang, kalau malam keluar karena memang gelap, peteng tidak ada orang gitu. hmm. Dan memang Jadi berharapnya bertemu dengan sosok-sosok itu ya. berharapnya ya, ya, Pernah nggak Pak ketemu? ya antara ini, antara melek sama merem. Dalam arti saya pas duduk melek merem gitu, ya, ada semacam firasat yang membicarakan bahwa aku masih terlalu muda, kamu nggak bisa dapat ini misalnya gitu. Jadi Hmm, seandainya saya keterusan di situ ya mungkin saya suatu saat akan balik ke situ gitu. hmm, Seumpamanya saya masih ada peluang lagi waktu itu dengan dunia itu loh ya. hmm, Berarti kan hmm, masih ada peluang kemungkinan ada entah ada keris atau entah ada apa atau wangsit hmm. apa begitu karena dianggap waktu itu masih terlalu muda seperti itu. Oke, oke, oke. Ya pasti Nah, setan lah, pasti hmm, setan. hmm. Dan ketika Bapak didoakan, itu kan masih di Manado itu, Bapak didoakan, kemudian Bapak diminta untuk melepaskan sesuatu ageman-ageman yang Bapak bawa itu, yang menjadi sebetulnya eh, sesuatu yang membuat Bapak pede, membuat Bapak aku wani, ora ono sing bakal nyakitin aku gitu. Itu perasaannya gimana Pak ketika itu terlepas? Kan itu menjadi apa ya, sesuatu yang Bapak percaya selama itu. Iya, Ketika iya. itu terlepas, Justru di apa situ, yang dirasakan? justru di situ perubahan radikalnya di situ karena awalnya itu yang membuat saya nggak bisa bertobat gitu ya. Saya selalu Hmm, menunda, saya selalu menghindar, saya selalu berkata enggak ah nanti. Dan itu saya sadari kemudian sesudah saya bilang iya, saya hanya bilang iya saja. Itu kuasa Tuhan langsung melingkupi begitu. Saya oh ya, jadi eh, kuasa iblis kegelapan itu tidak ada apa-apanya ketika saya bilang iya kepada Tuhan begitu. Eh, Seberat apapun, sehebat apapun roh jahat yang saya ini, ketika itu kan tetap dalam pilihan saya. Saya yang hmm, memutuskan terus apa tidak. hmm, Berarti kalau hmm. saya bilang iya sama Tuhan, kontraknya langsung putus kan? Oke. Kontrak putus, artinya ya pasti itu nanti mukul waktu saya lemah lagi begitu. Tapi Hmm, saya hmm, kan sudah terus dalam Tuhan begitu. hmm, Jadi sesudah itu apalagi kayak orang yang dibakar ya. Saya kemana-mana melayani, saya kemana-mana memberitakan Injil. hmm, Bahkan saya ke desa-desa muter film yang namanya waktu itu Stop Out ya. LPM itu muter film-film Yesus gitu. Terus anu, kemana-mana waktu itu ya. Jadi kayak orang yang lahir baru dengan semangat baru, dengan hmm, hmm, pikiran yang baru, pikiran yang sama sekali diubahkan. Tadi itu kan kalau awal-awalku tuh kan saya selalu pikirannya membela diri. Saya hmm. bisa, saya akan melawan begitu. Tetapi sesudah itu enggak, saya sama sekali enggak ada. Saya cuman iya, aku diapa-apain sakit, sekarang dipukul sakit, tapi saya selamat di dalam Tuhan, damai sejahtera yang Hmm. luar biasa yang saya tidak ada. Jadi saya kalau ketemu orang itu saya ketemu ini saudara, ini perlu dikasihi. Beda, beda. Itu mindsetnya sudah berubah total. Wow. Hanya pada waktu ngambil keputusan itu, mindset kita memandang orang lain itu sama sekali berubah. Yang dulu Wow. berpikir semua orang itu kayak kita curigai, aku juga bisa, aku juga berani, aku juga gitu. Kan kayak ada, jadi gampang sekali tersinggung, panas karena kuasa itu. Tapi begitu itu dilepaskan, itu berubah total. Kita bukan orang yang suka, kita
berubah jadi kasih tadi tuh. Lihat orang Hmm. kayak Saake ya, kok belum kenal Tuhan ya, Saake ya. Hmm. Hmm. Hidupnya gitu, walaupun Saake ya, walaupun sugih, tapi tidak punya Yesus gitu. Jadi kita selalu mikirnya berubah total, udah itu. Hmm. 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 Wow, wow. Eh, saya membayangkan bahwa transformasi ini nih sangat radikal. Dari yang kayak gitu, kemudian jadi 100% berbalik arah. Dari yang mungkin awalnya benci sama orang Kristen, jadi sangat mengasihi bahkan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Perubahannya kan ekstrim ya Pak ya. Nah, Ya, ya. ketika Bapak mengalami perubahan ekstrim ini, orang tua tahu nggak Pak? Nah, kan di luar Jawa saya. Nah, Dan orang tua juga sudah nggak. Jadi mulai tahunnya kan sesudah saya pulang. Sesudah saya sekolah teologi ya di Jogja hmm, kan. hmm, hmm, Saya hmm, pulang ke Solo. Saya juga sempat, istilahnya sempat memberitakan kabar baik di rumah, kelompok ke tetangga-tetangga begitu ya. Terus hmm, 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 mereka, anu, waktu itu ibu saya itu masih nyalur begitu ya, nyalur listrik begitu. Diputus semua. Tidak ada orang Kristen di sini. Waduh, itu. Dan teman-teman saya yang waktu main kecil dulu kan, waktu kecil saya main tadi, main di rumah ibadah maupun main di tetangga, itu teman-teman akrab tuh banyak. Mereka sangat menghormati saya. Dan hmm, awal-awal saya pulang mereka juga, weh, selamat terapi gitu ya. Berubah kan, tidak ngelombrot lagi kayak dulu hmm, gitu. hmm, Malah kayak dukun-dukunan gitu. Sekarang rapi gitu. Jadi mereka juga ini, taunya mereka akhirnya tahu bahwa saya murtad gitu. hmm, hmm, hmm. Dan ketika mereka tahu saya jadi orang percaya, orang Kristen begitu, hanya segelintir orang yang masih mau ngomong dengan saya. Oke. Nah, itu hanya Secara tidak langsung berarti saat Bapak pulang pun itu Bapak tertolak, baik oleh ya, ya, keluarga ya. sendiri Cuman maupun lingkungan ya. karena saya sudah tidak di situ terus ya tidak terlalu ini. Cuman akhirnya kami tahu bahwa eh, orang itu membenci saya tanpa sebab sebenarnya, karena tidak ada kejahatan apapun yang saya lakukan di situ. Persahabatan, kekeluargaan yang dulu terbangun dari kecil itu pun bisa tiba-tiba berubah jadi kebencian tanpa saya melakukan sesuatu yang negatif gitu loh. Nah, itu bisa lah itu loh. Maka kita sekarang menyadari, oh ya ya, kenapa kok kadang kita di jalan begitu, awalnya cerita baik-baik, ngobrol gitu, terus tanya, Mas agamanya apa? Begitu Kristen. Di bis saya nggak jadi dilanjutin ngomongnya gitu. Hmm, Nah, hmm, itu hmm, kan memang gimana ya, iblis itu memang menanamkan ciri khas kebencian tanpa sebab itu. hmm, Nah, kita sungguh bersyukur kita sudah tahu itu dan kita mengasihi mereka juga tanpa syarat begitu. hmm. Kalau kita melihat begitu langsung maklum gitu. Iya, aku juga gitu kok. Maksudnya Dulu ya aku kita ya begitu. bener gitu loh. Karena kita nggak, orang nggak, kamu nggak ngelakukan apapun itu dibenci itu bukan karena apa-apa, cuman karena kamu Kristen. Hmm. Karena itu aja kan. Karena kita pengikut Kristus. Kamu ngikut Kristus ya, apalagi Wow, itu. wow, wow. Ini perjalanan yang luar biasa ya dari begitu arahnya gelap menuju kepada terang dan itu pun tidak mudah. Nah, ketika Bapak bersama dengan keluarga yang baru di Manado itu, eh, berarti kan Bapak tinggal di sana. Bapak masih survive kah bekerja seperti sebelum-sebelumnya atau justru keluarga ini menerima dan sungguh-sungguh akhirnya kayak ngepek anak baru? Iya, seperti itu. Akhirnya saya sekolah eh, di dibantu sama mereka waktu Oh, itu. Jadi sekolah di Manado itu sudah dengan mereka dan saya di gereja, dan gereja itu termasuk gereja yang istilahnya gereja tradisional, gereja kayak bukan gereja kayak di sini GKI pakai bahasa Indonesia gitu. hmm, Itu lebih banyak bahasa daerahnya gitu. Jadi hmm, istilahnya kalau di Manado itu ada Manado Melayu, tapi itu banyak di antaranya bahasa daerah, namanya bahasa Tontemboan itu. Dan saya juga sedikit
bisa berkomunikasi dengan baik ya dengan bahasa Tontembuan itu. Jadi cukup cukup banyak oleh-oleh saya ini. Jadi saya tuh eh, ada kalau ketemu orang di Manado. Manado, Minahasa gitu, bukan hanya bisa bahasa Melayunya, tapi juga kosakata bahasa daerah yang mereka anggap lucu gitu. Oh, Jadi oke. bersyukur. Wow. Nah, begitu sampai di Papua, ikut Bapak kan tetap tetap melanjutkan studi di sana. Ada sebuah kisah lucu, saya dapat informasi karena Bapak tuh sempat kena malaria di sana. Ya itu oleh-olehnya dari Papua itu. Ya, Malaria dan itu Papua. Memang kalau di sana udah setahun 2 tahun mesti ini rata-rata kena sih. ya, dan malarianya kadang-kadang masih kebawa sampai sekarang ya Pak ya. Iya, aku merasa begitu. Itu malaria tropika itu. Dan obatnya memang beda. Kalau diobati kayak di Jawa itu diketawain sama malaria di sana itu. Kalau Hmm, diobati sama dokter model Jawa pasti tidak sembuh. Jadi di sana hmm, itu kalau di Papua itu obat malaria itu sudah tebel-tebel istilahnya pagi 4, siang 4, sore 3 itu kalau enggak ngejebol ginjalnya. Tapi memang harus dibegitukan sampai 1 minggu begitu. Nek dikasih hmm, obat hmm, kayak Jawa, kue siji esok siji, siang siji, loro siji, ah, diguyu sama malaria di sana itu. hmm. Ya kita bersyukur tapi cukup lama ini enggak kambuh ini bagus berarti sehat itu. Tuhan. Nah, ketika Bapak waktu itu kena malaria tuh Pak, itu kan ada masa-masa kritis tuh ya Pak ya. Masa-masa di mana Bapak tuh kesakitan dan luar biasa. Bapak bisa survive itu masih kepikiran Tuhan ya aku mati piye di sini, gak ada yang tahu Enggak, saudaraku, enggak. gak takut. Enggak, pokoknya begitu ngikut Yesus sudah enggak mikir nek mati kemana. Mati di mana-mana sama saja. Oh, Jadi sudah nggak begitu takut soal nanti kalau saya mati. Kan saya sudah biasa kemana-mana dalam arti nggak kumpul sama keluarga ya nggak hmm, kayak orang hmm, di Jepara. Sampai aku mati mulai Jepara nggak gitu. Wes aku wis hmm, nggak hmm, terlalu mikir. Pokoknya di dalam Tuhan dimanapun aman begitu. Cuman memang waktu sakit malaria di sana eh, kita itu kalau saya modelnya kayak anu kayak kepala ya. Kepala saya tuh kayak dituarek-tuarek. Nanti saya harus jalan begitu. Dan biasanya kalau itu nggak ketolongan, nggak dapat dokter, biasanya jadinya orangnya gila. Itu hmm, pasti nggak kuat itu pasti. Nah, bersyukur saya ada anu dokter waktu itu. Dokternya orang Batak, namanya Pak Sitanggang, dokter Sitanggang. Saya diobati itu dan hmm, sembuh itu. hmm. Puji Tuhan. Oke. Ya berarti kan Jadi Tuhan masih mau pakai. Istilahnya begitu. ya, Sesimpel itu karena semua itu dalam kemurahan Tuhan. wow, wow. Jadi sejak lahir baru Tuhan sudah tanamkan sebuah visi yang baru. Tuhan ubahkan hidup Bapak dan dibikin yakin untuk aku mau jadi pendeta. Gitu Betul. ya, Pak ya. Nah, Jadi setelah Bapak selesai SMA di Papua, kemudian dipanggil kakaknya untuk sekolah di Jogja, eh, mengiyakan sekolah di sana dan ketika mengabarkan ke orang tua bahwa aku sekolah teologi ya, kan tadi kan udah tahu ya, pulang aja dapat penolakan begitu tahu bahwa Bapak Kristen. Terus ya, gimana begitu tahu kalau Bapak masuk teologi ya? Responnya apa, Pak? kalau dari ibu saya sendiri itu nggak begitu fanatik agama sebenarnya. Hmm, Lagi-lagi kejawen tadi. Jadi tidak ada terlalu radikal penentangan tentang itu. Yang menentang tentu lingkungan saya. Lingkungan saya yang saya dibesarkan begitu. Tapi naik dari orang tua sendiri nggak nggak begitu. Ya lagi-lagi dia KTP-nya aja gitu. Cuman dari praktek sehari-harinya kayak praktek pedukunan begitu. hmm, Saya bersyukur pada waktu dia di rumah sakit menjelang meninggal juga saya bisikkan, Pak Ibu percaya Yesus, percaya Yesus. Jadi saya nggak tahu apakah dia mengiyakan apa enggak. Dalam masa-masa kritis saya mendampingi dan saya selalu bicara terima Yesus, dia juru selamat. Nggak ada juru selamat yang lain.
Hmm. Bersyukur saya bisa mendampingi ke rumah sakit di Solo terakhir. Oke, oke, oke. Wow, luar biasa sekali kisah dari Pak Slamet ini. Ya, kita nggak pernah tahu kan ya kalau ternyata Pak Slamet ini adalah praktisi okultisme ketika masih muda. Dan Tuhan selamatkan, Tuhan ambil dari jurang maut itu, kemudian menjadi pelayan Tuhan. Pak, saya meyakini bahwa ketika Bapak studi adalah proses yang sangat tidak mudah. Betul ya Pak ya. Sangat tidak mudah, sangat struggle karena dukungannya juga gak gede-gede amat. Apa yang membuat Bapak bertahan? Ya, karena kemurahan Tuhan, dari awalnya itu saya menyadari kalau saya tidak ketemu Tuhan, bahasa saya cuman gitu aja. Kalau saya tidak ketemu Tuhan atau tidak dipungut sama Tuhan, saya ini orang pungutan Tuhan. Ya Hmm, udah saya masih dicomberan, masih nggak punya harapan ngasih. Ya kalau saya akhirnya dikasih keluarga, yang artinya walaupun saya istilahnya aku jadi baby sister kasarnya kan seperti itu, tetapi kan saya bisa sekolah, saya bisa melanjutkan panggilan. Waktu saya di Jogja, mereka bersedia pokoknya 1 bulan dikasih 30.000 buat kuliah itu. hmm. Saudara tahu bagaimana 30.000 itu cukup apa enggak kan begitu. Hmm. Tapi yang yang luar biasa yang Tuhan kasih ke saya itu sesudah percaya Tuhan Yesus itu bukan hanya dikasih keselamatan, tapi juga dikasih semangat baru, termasuk semangat belajar. Bayangkan saya tuh ya nggak ngerti piye belajar apalagi bahasa Inggris itu paling wedi, paling nggak mudeng. Kalau ada ya dihindari, cus gitu, kalau Hmm. ketawa-ketawaan gitu kan. Hmm. Tapi begitu saya kenal Tuhan itu semangatnya baru. Jadi saya baca itu memang sengaja saya membaca buku bahasa Inggris, dipinjemin orang buku-buku LPM bahasa Inggris tak waca mudeng ra mudeng tak waca itu ya. Hmm. Jadi saya itu kursus itu nggak pernah, apapun tuh nggak pernah. Kursus pisannya nggak pernah ra ono jenenge kursus wong yang orang duwe kursusku yang bayar kan gitu. Jadi Hmm. nah, tapi karena kemurahan Tuhan, jadi saya tuh pada akhirnya anugerah semangat itu membuat saya akhirnya diberi sama Tuhan gitu ya. Diberi kebisaan sedikit, bisa-bisa komunikasi bahasa Inggris, Tuhan kasih. Nah, Hmm. itu ceritanya pada waktu saya mulai naik tingkat 2 ya. Saya sudah mulai pacaran dengan Buar itu tingkat 2 sudah mulai pacaran tuh. Tingkat Hmm. 1 udah tak lirik-lirik itu Buar itu. Nah, terus tingkat 2 mulai saya tuh ada ini dapat berkat khusus gitu ya. Dapat berkat khusus ada pendeta dari Amerika datang ke Jogja waktu itu mencari orang yang mau dibantu. Nah, ceritanya gitu. Hmm. Di antara sekian banyak yang sudah diajukan oleh apa eh, sekolahan begitu, nggak tahu saya dapat anugerah, gitu. Dapat anugerah. Nah, saya mulai diberkati itu sejak kuliah itu dari gereja di Amerika itu dari Chicago namanya gereja Cross and Crown itu support saya setiap bulan $50. Hmm. Sudah waktu itu sudah mulai mulai istilahnya ya udah itu kemurahan Tuhan aku enggak pernah punya bayangan apapun tapi dari situlah terjalin komunikasi saya dengan Pak Pendeta itu masih jadi kayak orang tua saya setiap kali dia datang ke Indonesia mau nggak mau akhirnya saya harus maksa bahasa Inggris kalau dia datang saya harus maksa bisa nerjemahin begitu dan lama-lama Tuhan kasih ya istilahnya walaupun dengan segala keterbatasan tapi saya bisa paham bisa mengerti bisa berkomunikasi bisa menerjemahkan begitu nah itu kemurahan Tuhan nah sampai bahkan sesudah saya sampai jadi pendeta pun gereja itu masih dukung saya gitu. Oh, Nah, oh. itu ya anugerah Tuhan gitu. Wow, luar biasa ya. Anugerah Tuhan. Wow. Eh, saya tak kebayang aja gitu. Bapak dari keluarga yang tidak percaya Tuhan, kemudian
Tuhan berikan banyak keluarga baru, keluarga-keluarga baru yang justru sangat mensupport Bapak ketika Bapak sendirian. Ya, keluarga yang ketika di Manado sampai di Papua, bahkan keluarga baru yang orang asing yang awalnya Bapak juga nggak kenal. Tuhan Iya, pertemukan betul. dengan keluarga-keluarga yang baru dan apa ya, membuat Bapak semakin mencintai Tuhan dari waktu ke waktu karena dukungan mereka. Ini cerita yang luar biasa. Nah, apakah eh, sebetulnya dari keluarga-keluarga ini Bapak juga belajar tentang arti menjadi seorang ayah? Iya, memang semua kemurahan Tuhan dan saya belajar menjadi seorang bapak sebagaimana bapak. Jadi saya memang beberapa kesempatan diberikan kesempatan untuk memilih sebagai bapak mereka atau sebagai pendeta, saya milih bapak begitu. Jadi itu beberapa kali ketika ada kesempatan kan misalnya anak-anak saya kuliah di Satya Wacana itu selalu dibilang gini, anu itu kalau anak-anak pendeta bisa dapat apa diskon ya, dapat beasiswa anu minta aja gitu. Terus saya juga bilang, enggak lah. Maksudnya saya ya berdiri jadi orang tua, ya orang tua itu ngeragati anak itu kan anak sukacita, anaknya tidak merasa minder karena diminta-minta kayak gitu. Jadi ya udah bersyukurlah gitu ya. Jadi saya itu Hmm, sempat sempat merasa cukup berat waktu mereka kuliah bareng-bareng kan. Ya, dua karena tahun tuh mereka mereka berselangnya bareng-bareng sebentar ya. kuliah begitu. Tapi yang kemurahan Tuhan, oh itu semua ya Tuhan. Dan saya sudah bilang sama mereka, saya itu kan ya hamba Tuhan, pendeta itu ya nggak bisa kayak orang-orang lain kasih warisan macem-macem. Yang penting kalian pinter, kalian cinta Tuhan, itu warisan kita itu. Jadi kasih yang kita buat ya, terutama juga saya itu punya prinsip sederhana dalam artian waktu itu pokok nenek belum lulus SMA jangan pisah gitu, istilah gitu. Karena apa? Hmm, Karena prakteknya ternyata bener gitu loh. Kadang-kadang kita ini kan cepet-cepet lagi lulus SD wis dibuang neng Semarang, maksane itu ke hmm, sekolah sing apik. Ya tak hmm. podo wae. Ternyata keluarga itu sekolahan yang terbaik gitu. Jadi mereka bisa menemukan banyak hal yang tidak masuk kurikulum gitu ya. Kurikulum kasih yang nyata, saling berkorban, saling melindungi itu kan di rumah semua. Bahwa kita memperjuangkan mereka sampai mereka itu rasanya kalau ada waktu luang sedikit aja pulang. Ini anak saya Hmm, pulang juga itu ono, wih mau nyoblos kesempatan mulai gitu ya. Jadi hmm, seperti hmm, itu. Dan saya juga ingat kemarin waktu anak saya apa di Italia itu masih keras-kerasnya COVID, pas saya kena COVID, bayangkan itu dia suaminya nggak boleh ke Indonesia kan, dia itu nekat pulang loh. Tapi bilang, hmm, Pi, nggak usah pulang gitu ya. Itu semua muncul kasih yang spontan yang karena memang kita membangun itu ya, di mana hmm, pokoknya keluarga itu istimewa gitu ya. hmm, hmm, Jadi kita hmm, memang melayani ya gitu, tapi memang betul melayani itu memang kalau enggak dengan keluarga kita nggak kuat gitu, nggak bisa. Dan hmm, kenyataannya waktu itu pulang pulang dari Italia terus di karantina 10 hari apa 12 hari, pulang juga masih belum bisa kemana-mana. Itu hanya karena tahu saya kena COVID dan waktu itu COVID kan masih ngeri. ya, 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 ya. Nah, Dan itu Bapak sebetulnya saat itu dikirim ke Margi Rahayu berangkatnya iya, sendirian. nggak ada yang Ya, mau nganu cari sopir ambulan apa nggak ada terus ya, akhirnya jadi saya setir minum obat mobil malaria sendiri saya minum obat malaria terus nyopir ke sana dan hanya untuk dapat perawatan di Margi ya Rahayu saat itu. dan itu saya merasa disitulah bahwa besar kecilnya kita bisa menanamkan kasih yang kuat dalam keluarga itu dan bersyukur juga ya perjalanan yang panjang mereka bisa dewasa sampai Hmm, keluarga kami tadi Mbok ceritakan memang unik gitu karena di rumah kami punya menantu yang ya
Saya Ya, orang beragam, Jawa, istri saya orang beragam-beragam ya. Jawa, mantu saya siji Itali, siji Chinese gitu ya. Jadi memang bagi kami itu yang terpenting adalah keluarga iman gitu. Anda Hmm, tahu prosesnya waktu saya mantu yang pertama itu lebih ribet karena anak menantu saya udah pasti Katolik karena dari sana. Terus izinnya tuh ya sampai di Vatikan, prosesnya harus terjemahkan sana sini bolak-balik juga ini, tapi semua itu mendewasakan kita semua bahwa ya udah itu namanya keluarga. Semuanya tidak sempurna, tapi karena cinta kita bisa bertahan bersama dan menjadi berkat bersama. Kalau bisa hmm, sekarang terus melayani itu ya karena mereka juga gitu ya. hmm, Jadi hmm. merekalah semangat kita untuk bisa eksis, bisa terus melayani begitu. Wow, luar biasa ya. Jadi ini kita hari ini belajar tentang keluarga iman. Keluarga di dalam iman. Eh, Memang unik ya cerita Pak Selamat. Eh, kita membayangkan, kita tidak pernah membayangkan bahwa Pak Selamat punya journey yang seperti itu. Sampai akhirnya sekarang beliau menjadi seorang gembala dari tahun 2009 sudah menjadi gembala di GKMI Jepara. Nah, Ya, sebelum sebenarnya ada cerita lamanya ya. Kalau hmm, hmm, 2009 itu saya berarti saya di Jepara. hmm, hmm, Sebelum itu saya sebenarnya pendeta saya itu dari GITJ malah dari. hmm. Nah, anugerahnya itu saya itu selalu berada di tempat gereja yang tua. Nah, waktu di Oh, GITJ itu saya di tempat yang dirintis oleh Belanda atau tempatnya Pak Peter Yan itu di gereja GITJ hmm, Margorejo itu rintisan Belanda sejak tahun 1800 sekian begitu. Jadi ada ya kalau dibilang anggota ya ribuan lah istilahnya karena mereka itu mungkin sekarang sekitar 800 900 kakak begitu. hmm, Dan hmm, mereka masih sangat mengasihi kami, masih sering datang ke sini, masih itu sampai sekarang. Saya di Semarang juga mereka ke Semarang. Jadi kekeluargaan kami terus begitu. hmm, Terus hmm, sempat waktu dari sana dari Margorejo Dukuste itu tempatnya Peter Yan karena itu juga sejarah Mennonite. hmm, hmm, Saya ke Semarang tapi nyebrangnya itu kayak tinggal landas gitu ya karena di Semarang saya di Gisi itu non jalur sama sekali. Jadi saya akhirnya karena waktu saya ngambil S2 itu di Gisi tempatnya Pak Jimmy Untoro sama Pastor Budi. Jadi saya cukup hmm, dekat dengan beliau. Saya di Gisi di Semarang ngantor di Kompor Maksum itu membantu mission development. Cuman itu. Jadi saya 2 tahun hampir 3 tahun bersama hmm, AFGF gitu. Jadi waktu itu belum sebesar sekarang ya. hmm, Terus hmm, hmm. ya Kemudian, akhirnya itu Pak Prapto yang mengenalkan saya ke sini kayaknya, Pak Prapto Basuki. Jadi waktu hmm, saya masuk GITJ itu juga dulunya Pak Prapto yang ngajakin ke GITJ. Waktu itu dia jadi pendeta GITJ di Mencolo sana daerah Juwana. Waktu hmm, saya masih ngajar apa teologi di Gorontalo, saya sempat sama istri kan di Gorontalo 2 tahun. hmm, hmm, Terus saya pulang, Pak Prato bilang, gue neng GITJ wae mbak aku. Terus aku dipromosikan itu. Jadi Pak Prapto lah yang narik saya ke GITJ. hmm, Terus hmm. kemudian waktu dia di GKMI Bang Sri kan, nah lah itu saya masih di Semarang itu. Ya dia lagi kayaknya yang kenalkan Jeporo itu kayaknya melalui beliau juga gitu ya. Wah, jadi penyambung lidahnya justru Pak Kira Prato itu Basuki sahabat ya. saya yang Wah, luar biasa. cukup Dari lama. kisah ini luar biasa sekali. Saya tertarik sekali dengan dan perlu meng-highlight bagian yang ini. Di mana Bapak selalu menyebutkan kata keluarga. Ya. Keluarga mau keluarga baru, keluarga di dalam iman ketika Bapak ada di masa-masa kesukaran, ketika Bapak masih ada di Manado, kemudian Bapak ketemu dengan keluarga baru yang orang asing, ya kan, mau tidak mau belajar bahasa Inggris ketika Bapak kuliah, justru mereka yang mensupport Bapak. Ketemu lagi ketika pelayanan ya, eh, di keluarga baru GITJ, yang isinya keluarganya banyak banget, ratusan keluarga. Memang sampai sekarang masih apa ya, Iya, iya. guyup sama Bapak. Seperti keluarga mereka masih selalu memberikan informasi. Kemarin kami diundang ke sana untuk meletakkan batu pertama, ada ibadah
di wilayah begitu ya udah kami Hmm. datang. Memang Wow, masih kayak wow. keluarga. Ya, dan eh, begitu juga Bapak bercerita tentang keluarga yang sesungguhnya. Bapak punya dua orang anak dan dua orang menantu dari etnis yang berbeda, dan perbauran itu benar-benar kayak keluarga di dalam iman. Tidak ada yang berbeda, tetapi saling menguatkan. Sebuah nilai yang sangat luar biasa dari kisah yang diceritakan sama Pak Slamet. Satu hal, Pak. Adakah sebuah pelayanan yang sebetulnya Tuhan tanamkan di hati Bapak dan masih ingin dikerjakan? Ya, sebenarnya saya itu ya mm, menikmati melayani dan banyak banyak karunianya ke penggembalaan sih memang. Cuman memang saya juga nggak tahu kenapa begitu Tuhan itu ngasih kayak talenta yang lain begitu sehingga saya selalu ingin menemukan apa sih tujuan Allah ngasih sesuatu ke saya itu. Berarti kan mesti Tuhan punya tujuan. Selama ini memang secara praktis saya ya cuman menggunakannya seperti seolah-olah hobi begitu ya. Hmm, Tapi hmm, ya ternyata bisa bermanfaat ya. Kemarin tuh juga waktu saya ke Lampung itu saya sampai bilang gini, saya WA sama mereka. Selain nanti saya tukar mimbar, saya bisa membantu memperbaiki laptop atau komputer begitu. Dan bener, dicepai tenanan gitu ya. Ada beberapa komputer, hmm, ada laptop-laptop yang rusak. Saya bahkan melek sampai cukup malam untuk memperbaiki itu. hmm, Dan hmm, hmm, juga untuk membantu sedikit multimedia begitu. Dan saya merasa kenapa ya Tuhan ngasih itu gitu. Sehingga hmm, hmm, eh, pasti ada tujuan di mana saya bisa eh, di- dipakai untuk istilahnya pengembangan masyarakat begitu ya. Community hmm, development dalam hal-hal yang karena saya itu bersyukur bahkan kalau saya ingin membuat sesuatu yang sifatnya apa ya teknologi yang sederhana begitu itu hmm, benar-benar saya bisa melakukannya sendiri begitu ya bongkar hmm, hmm, pasang ya, kemarin baru beberapa hari yang lalu juga Busian punya tuh laptop lamanya itu yo laptopnya rusak ternyata motherboardnya ya udah saya cari motherboard saya ganti dalam waktu yang cukup singkat ya saya bisa bongkar hmm, pasang ganti ini itu jadi saya merasa itu kemurahan Tuhan kenapa saya dikasih dikasih itu gitu nah itu yang hmm, kadang hmm. oh ya berarti saya kalau dikasih kan berarti buat untuk membantu ya. Ya, 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 Nah, ya. itu dan dalam dalam praktek kan kita juga waktu awal-awal pandemi juga kan saya awal-awal terjun sendiri ya toh. Ya, ya, Semua betul. kemurahan Tuhan toh. Nah, dan Ya, wow. Ya memang ya. Jadi kalau kasih mulia yang belum banyak tahu, kita punya gembala jemaat GKMI Jepara ini ahli IT. Saya tuh suka dulu dulu punya apa Pak? Eh, STB ya Pak ya. STB kuno. Bapak ini STP. bisa upgrade loh ya, kasih Ah, mulia. iya, iya. Dan banyak lah ya cerita-cerita yang berkaitan dengan IT. Dan memang saya melihat bahwa itu menjadi kecintaan uh, Pak Slamet yang secara tidak langsung itu menjadi berkat buat banyak orang yang membutuhkan karena kita punya ahli IT sendiri. Iya, iya. Sekarang saya juga kayak di Mlonggo apa juga saya bantu kalau ada apa-apa langsung gitu. Ya, 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 ya. Dan Memang dan memang selalu ada tujuan Tuhan buat kita ini me- mem- memberdayakan apa yang Tuhan pakai itu. Pernah hmm, sekali ya kalau saya ingat juga sahabat saya ini si siapa sahabat saya pendeta dari Ebenezer itu juga wanu, ayo ke tempat saya terus saya seneng tuh apa di sana waktu itu. Ada pemuda-pemuda yang bisa ngumpul lah. Lah aku ki pendeta kok yang disuruh ngomongin soal multimedia tapi itu. Tapi ya udah itu anugerah berarti kan ada yang memang
ciri khasnya khusus lah. Mereka Hmm, pasti juga banyak yang lebih pintar dari saya begitu. hmm, Tapi hmm, bahwa itu pasti ada tujuan Tuhan hmm, supaya kita itu punya kedekatan dari multisektor ya gitu. Kedekatan dengan umat itu tidak semata-mata pada bidang kerohanian, tetapi secara holistik bahwa manusia itu memang berkembang ya, berkembang. Jadi kalau ada orang ngomong apa saja kita juga bisa nyambung ya. Bahkan kalau orang bilang AI itu saya sudah awal-awal AI saya sudah malah punya premium begitu ya. Saya memang hmm, berusaha untuk bisa update bahwa saya itu tidak istilahnya kayak tidak orang alergi dengan itu karena saya tahu hmm, cara kerjanya kan. hmm, Orang pikirannya oh pakai AI itu begini. Enggak, AI itu kan cuma ngumpulin data. Itu kan data center. Kalau mereka AI itu mereka misalnya mereka punya network dengan jejaring yang sangat bagus, maka kualitas informasi yang mereka sajikan juga pasti semakin baik. bagus dan berkualitas. Nah, itu kan Hmm, jejaring mereka juga. Tapi kalau tidak, walaupun ada AI-nya, tapi mereka juga selalu bilang, oh ini ada copyright, ini itu. Jadi agak banyak keterbatasan juga, toh. ya, Nah, ya, justru di betul. situ kita ngerti, oh berarti Tuhan itu memang memberikan kita tuh wacana yang luas, yang mudah terbuka. Anda itu akan dibawa kemana oleh wawasan Anda itu sendiri gitu. Hmm, Semakin hmm, orang tidak berwawasan, dia sedikit-sedikit curiga. Saya tuh dulu awal-awal selalu disalahkan karena saya tuh awal-awal yang tidak pakai Alkitab gitu. hmm, Tidak pakai hmm, Alkitab kertas itu loh, diprotes terus dulu itu. Karena saya punya alasan sendiri. Maka saya kan dari dulu awal selalu tablet dari awal. hmm, hmm, Kenapa? Karena saya adalah orang yang menggunakan tablet itu ngorek-orek semua catatan saya itu di tablet, bahkan tulisan yang barangkali catatan yang bertahun-tahun masih ada di situ sampai sekarang. Kalau saya ngetik di HP saya, maka tulisan saya itu masuk di tablet satu, tablet dua, tablet tiga, semuanya bisa langsung zret begitu, sehingga saya nggak perlu nyatat lagi. Dan itu hmm, satu kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Nah, kalau dulu masih ada zamannya di kulit, ditulis di kulit, ya bersyukur dapatnya kulit. Tapi kemudian ada kertas, ditulis di kertas. Dan sekarang ada di tablet. Kenapa? Masalahnya itu kan karena salah pemakaian. Pas kebaktian malah untuk WA. Masalahnya kan hmm. kedewasaan sebenarnya. Ya, betul, Bukan pada alatnya kan. Alatnya itu betul. netral banget. Dan kita betul-betul terbantu ya. Terbantu Dengan sekali. teknologi ya. Betul. Coba kita bisa ngobrol kayak gini nih, wawancara. Ini kan teknologi itu kemurahan Ya, Tuhan that's harus true. digunakan. Betul. Jadi sekarang kita perlu belajar untuk menyikapi dengan bijaksana setiap apapun yang terjadi. Karena perubahan pasti akan terjadi ya teman-teman. Dan itu tidak bisa dihindari. Semakin ke sini semakin maju, semakin high tech, semakin inovasinya semakin banyak. Bahkan kemarin banyak yang bercerita bahwa AI sekarang sekarang punya perasaan. Jadi jangan mau Perasaannya kamu. orang ya ini. Ya, ya, dan mereka belajar dari perasaan orang-orang ini dan belajar untuk Betul. mengidentifikasi perasaannya. So, jangan dikalahkan sama AI, tapi menjadilah bijaksana di dalam banyak hal. Senang sekali bicara dengan Pak Slamet hari ini. Ada banyak nilai baik yang kita boleh tangkap ya tentang bagaimana as a unity, as a family, support system yang luar biasa. Terkadang kita kalau ikut Tuhan Yesus, kamu ngerasa bahwa I'm alone, God, gitu. Aku ngerasa aku sendirian nih. Aku nggak diterima oleh orang-orang di sekelilingku. Believe me, akan datang keluarga-keluarga baru yang justru Tuhan sediakan buat kamu, mensupport kamu, mendukung kamu, bahkan menolong kamu untuk menumbuhkan imanmu. Banyak orang-orang yang mengasihi kamu, mungkin bukan saudara sedarahmu, tetapi orang-orang atau saudara-saudara di dalam Kristus. Hopefully kekasih mulia boleh menangkap nilai baik dari apapun yang kita perbincangkan sepanjang waktu tadi, dan kita berharap sekali kasih mulia tetap ikutin God's Calling di setiap minggunya, dan pastinya akan ada begitu banyak cerita menarik yang boleh menginspirasi kekasih mulia sekalian. Itu terakhir dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan God's Calling hari ini. Terima kasih juga Pak Selamat. Sampai ketemu lagi. Oh, Tuhan memberkati.